Masuk ke materi selanjutnya, obat, konsep, dan dosis. Nah, jadi ini pengertian obat secara umum menurut Katsung itu adalah obat itu merupakan zat yang digunakan untuk mendiagnosis atau bisa juga mengurangi rasa sakit. Sebenarnya bukan cuma mengurangi rasa sakit ya, tapi mencegah atau bisa juga mengurangi gejala-gejala lainnya, misalkan mual dan sebagainya. Nah, baik pada manusia ataupun hewan. Dan kalau menurut WHO ini singkat sekali ya, jadi obat itu adalah zat yang memberikan pengaruh fisik ataupun psikis pada makhluk hidup pastinya. Dan menurut kita, Kemenkes di Indonesia ini lengkap sekali. Jadi obat itu adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, bahkan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit lainnya. Luka, kelainan badan, baik rohani juga pada manusia dan hewan, serta memperelok atau memperindah badan dan bagian badan manusia, seperti contohnya kosmetik. Nah, apa aja sih jenis obat? Jadi jenis obat itu ada 7 ya, secara umum. Ada yang namanya obat jadi, ada yang namanya obat paten, ada yang namanya kosmetika, obat palsu, obat generik, obat esensial, dan obat tradisional. Mari kita bahas satu persatu. Jadi obat jadi itu adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan dalam mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi, keadaan, patologi dalam rangka penerapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, atau peningkatan kesehatan atau juga kontrasepsi. Sini kalau contoh gampangnya, kita lihat aja yang di sekitar kita itu obat-obat jadi itu kayak obat-obat yang sudah ada di pasaran seperti itu. Jadi dia benar-benar sudah bahan yang jadi dalam bentuk sediaan baik tablet, salep, ataupun suppositoria seperti Deocolgen atau Voltaren atau Microlax. Nah, lalu ada obat paten. Nah, obat paten ini adalah obat dengan merek dagang, tapi dia masih diberi kuasa penuh untuk memproduksi obat tersebut dan industri lain tidak boleh membuat obat tersebut atau memproduksi obat tersebut sampai masa paten dari obat tersebut habis, itu 20 tahun. Untuk contohnya di sini bukan ranitidin ya, jadi sini saya hanya memberikan contoh waktu dulu itu ranitidin masih belum dipatenkan, itu dia hanya satu industri yang memproduksi. Namun setelah 20 tahun masa patennya habis, industri-industri lain baru boleh memproduksi ranitidin ini. Lalu ada kosmetika, ini sudah biasa. Jadi itu kosmetika ini diperuntukkan untuk penggunaan luar. Jadi berfungsi untuk meningkatkan kadar kecantikan, seperti itu ya, baik kosmetika untuk perawatan ataupun untuk estetika seperti itu. Lalu ada obat palsu. Nah, obat palsu ini adalah obat yang diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, dan ini tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, biasanya kita menemukan obat palsu ini biasanya di pasar-pasar yang ilegal seperti itu. Jadi dia meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar. Nah, seperti ini. Lalu ada obat generik. Nah, obat generik ini adalah obat merek resmi yang diterbitkan oleh International Non-Proprietary Names. Nah, obat generik ini adalah obat-obat yang masa patennya sudah habis. Nah, obat generik ini bisa dibagi dua, yaitu obat generik berlogo. Jadi dia memakai merek sesuai dengan zat aktifnya, misalkan ranitidin, atau atorvastatin, atau paracetamol, asam mefenamat. Jadi dia sesuai dengan zat aktifnya yang berfungsi. Sedangkan kalau merek dagang ini dia dengan nama dagangnya, misalkan ranitidin, ada rantin, asam mefenamat, ada mefinal, seperti itu. Nah, lalu ada obat esensial. Nah, obat esensial ini dia obat-obat yang terpilih dan yang paling dibutuhkan. Biasanya nih wajib ada di puskesmas atau layanan-layanan kesehatan. Nah, ini sebenarnya ada daftarnya, bisa dilihat pada peraturan Kemenkes bahwa daftar-daftar obat esensial yang wajib disediakan di masyarakat itu apa-apa aja. Seperti itu.
Contohnya sih berisi dengan obat generik seperti itu sih ya, misalkan analgesik, antipiretik, seperti itu. Analgesik itu yang anti nyeri, antipiretik itu untuk menurunkan demam, dan masih banyak lagi. Nah, lalu ada obat tradisional. Nah, obat tradisional ini yang dari turun-temurun dan setiap negara atau wilayah memiliki tradisinya masing-masing. Nah, obat tradisional ini bisa didapat dari tumbuhan, hewan, atau bahan mineral atau sarian-sarian. Lalu dicampur dan akhirnya menghasilkan efektivitas yang mirip dengan obat-obat di pasaran seperti itu, yang walaupun kurang lebihnya mungkin sifatnya hanya untuk mencegah atau membantu saja. Nah, obat tradisional ini juga dibagi ya menjadi 3, yaitu ada jamu dengan logo seperti ini, lalu ada obat herbal terstandar 3 bintang, dan fitofarmaka. Nah, kalau jamu itu yang secara turun-temurun itu, tapi dari ini dia jamu itu belum mengalami uji praklinik, jadi dia belum ada uji-uji tersendiri bahwa apakah jamu itu memiliki efektivitas yang sudah pasti, tapi akan tetapi khasiatnya itu dia dipercaya bahwa dari pengalaman, jadi secara empiris saja ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman saja. Lalu untuk obat herbal terstandar, dia sudah mengalami uji secara praklinik. Uji praklinik yang seperti saya bilang tadi itu menggunakan hewan uji. Nah, dan bahan bakunya itu sudah terstandarisasi. Sini contohnya. Oh, ini logonya masih jamu ya. Sepertinya saya salah memberikan contoh. Jadi ada yang OHT itu logonya seperti yang tadi, ada 3 bintang. Seperti itu. Sepertinya tolak angin itu sudah jadi obat herbal terstandar dan dia awalnya logonya jamu, tapi sekarang tolak angin sudah menjadi OHT. Lalu ada fitofarmaka, ini seperti vitamin-vitamin. Nah, ini lambangnya ya, fitofarmaka. Nah, ini dia dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah, dan sudah melalui uji praklinik dan uji klinik, dan bahan bakunya sudah pasti terstandarisasi seperti itu, dan dia biasa digunakan dalam praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan.